Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang subuh yang dirahmati Allah, mari pada kesempatan ini kita sama-sama bersyukur, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat Allah yang tercurah kepada kita semuanya. Rahmat yang tercurah melebihi lebatnya hujan yang turun, atau melebihi apapun penuhnya kalau kita ungkapkan dalam hadis yang diriwayatkan Ali atau pada syariat yang sebelum iktidal hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi itu kan kita yang direwayatkan Ali kan yang diajarkan pertama sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar Allah dan segala puji bagi Allah. Mil'as samawat, yang pujian itu memenuhi langit. Wa mil'ul ard, dan memenuhi bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan memenuhi apa-apa yang diciptakan Allah setelah langit dan bumi. Artinya kita tidak tahu apa yang lebih besar daripada langit dan bumi, maka dipujikan juga pujian itu seluas dan sepenuh hal itu. Salawat dan salam mari kita sama-sama panjatkan, mudah-mudahan senantiasa tercurah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kita, ya, qudwah kita, dan juga teladan kita, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang dititipi sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hamba Allah itu ya yang dititipi sifat Allah adalah Rasul atau mursalin. Karena jelas termaktub dalam Al-Quran itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ar-Rauf itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat Rauf dan Rahim itu telah dititipkan kepada para mursalin, lebih-lebih yang paling banyak dititipkan adalah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ar-Rauf dan Ar-Rahim itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi telah dilimpahkan atau dititipkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak heran kalau beliau itu dilempari batu, beliau dilempari kotoran, mereka tetap sayang kepada umat-umatnya. Bahkan kepada yang ahli maksiat sekalipun beliau tetap sayang. Jadi beliau merasa berat ketika melihat ahli maksiat itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran dalam sebuah hadis yang masyhur, kelak di hari kiamat Rasul itu meminta seluruh umatnya itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya itu yang diminta oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terkecuali. Mulai tokoh yang paling apik sampai yang paling bejat.
tapi tetap tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah keistimewaan yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang uzma, azim, dari kata azim, yang besar, yang agung. Tapi tidak diperkenankan untuk memasukkan seluruhnya ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu diminta oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menunjukkan bahwasanya beliau memang diwarisi sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rauf Ar-Rahim. Ya, sangat lembut dan juga sangat pengasih dan penyayang kepada umat-umatnya. Baik, mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Fatihah itu adalah pembukanya Al-Qur'an dan juga pembukanya ilmu. Allah suka terhadap suratul Fatihah itu sebagai sab'atul masani, atau sebagai 7 ayat yang diulang-ulang. Karena dalam hadis sahih itu dikatakan dalam surat Fatihah itu ada 4 haknya Allah dan 3 haknya manusia. Jadi dari bismillah sampai 4 ayat yang terakhir, kalau itu menurut kemasyhuran. Tapi kalau menurut Imam Malik, surat Al-Fatihah itu hanya 6 ayat, bukan 7 ayat. Itu menurut Imam Malik bin Anas bin Malik, hanya 7 ayat. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga sama. Jadi hanya 6 ayat. Kenapa? Karena basmalah itu ada dalam setiap surat. Dan itu bukan sebuah surat, tapi itu merupakan sebuah pembuka, sebagaimana ajaran basmalah yang diajarkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka di dalam Al-Quran kan mesti ada basmalahnya, kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Maka Imam Malik itu tidak, dalam sholat itu tidak membaca basmalah sama sekali ketika suratul Fatihah, langsung hamdalah. Basmalahnya dibaca sebelum sholat. Nah, itu Imam Malik. Kalau Asy-Syafi'i kan wajib didhiharkan, karena dia memang menganggap basmalah itu adalah bagian daripada suratul Fatihah. Nah, ini adalah hasanah intelektual Islam, yang mana kita juga harus sama-sama saling menghormati. Ilmu kita belum sehebat Imam Malik, ilmu kita juga belum sehebat Imam Asy-Syafi'i, ilmu kita juga belum sehebat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kita hormati ya perbedaan yang ada di antara beliau. Ya tinggal kita ngikut saja. Mau ngikut yang mana monggo, dipersilahkan. Karena dua-duanya sama-sama dibenarkan oleh tarjih kita. Ya. Basmalah juga dibenarkan, tanpa sama sekali juga dibenarkan, karena rujukan hadisnya sama-sama sahih. Jadi kalau Imam Malik itu rujukan hadisnya, saya tidak pernah mendengar Rasul Muhammad SAW itu dalam membaca suratul Fatihah itu pakai basmalah. Itu rujukannya. Tapi ada sahabat lain yang mendengar pakai basmalah. Nah, itu ya wallahu a'lam bishawab. Tinggal kita mau pakai yang mana saja, sudah dipilihkan, bebas. Baik, kita lanjut ke makalah kita, yaitu pendidikan tentang hati kita. Yang ke-33,
al-haqqu laisa bimahjub wa innamal mahjub anta anin nadhara ilaih idh law hajabahu syai'un lastarahu ma hajabah walau kana lahu satirun la kana liwujudih hasir wa kullun hasirin li syai'in fahuwa lahu qahir wa huwal qahiru fawqa ibadih. Surat Al-An'am. Al-haqqu laisa bimahjub. Al-haq di sini maksudnya adalah salah satu sifat Allah, ya haq, yang benar, yang maha benar. Laisa bimahjub, tidaklah terhijab. Artinya kalau dalam misalkan misionaris ya itu mengatakan bagaimana mungkin kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu lihat. Artinya yang tidak kamu lihat itu kan kemungkinan besar tidak ada begitu. Nah, di sini diterangkan bahwasanya al-haqqu laisa bimahjub. Tuhan itu memiliki sifat al-dhahir, nyata. Salah satu sifat Tuhan kan, sifat Allah kan al-dhahir. Nah, menurut beliau Imam Athaillah ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, Tuhan itu tidak pernah terhijab. Jadi kita tidak bisa melihat Tuhan itu bukan karena Tuhan terhijab. Wa innamal mahjubu anta, tetapi kamulah yang terhijab sehingga tidak bisa melihat Tuhan. Nah, ini kalau diresapi atau didalami sangat dalam sekali. Kalau misalkan ada orang, kenapa saya tidak bisa merasakan adanya Tuhan? Nah, itu bukan berarti Tuhan tidak ada, tapi kamu yang masih terhijab. Jadi bukan Tuhan yang terhijab, tapi makhluklah yang terhijab. Apa yang menghijab? Banyak sekali yang menghijab. Ya. Kalau kita ambil kesimpulan, jadi yang menghijab kita dari Allah Subhanahu wa taala ya kotoran-kotoran hati kita. Kotoran-kotoran hati kita. Sehingga kita sholat tidak bisa merasakan Allah. Kita membaca Al-Quran tidak bisa menghadirkan Allah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mungkin hati kita masih banyak sekali dipenuhi dengan kepentingan. Jadi hati kita masih dipenuhi dengan kepentingan. Ya, wa innamal mahjubu anta anin nadhara ilai. Yang terhijab itu adalah kamu dari melihatnya. Bukan Allah yang terhijab. Maka silahkan merenung. Kalau hati kita masih dipenuhi dengan kepentingan, maka itu adalah salah satu hijab kita, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat di sini dalam maksud melihat konotasi, karena nadhar itu banyak. Ya. Kalau basar itu juga ada dua, ya. Melihat dengan mata dan juga bisa melihat dengan hati. Kemudian mungkin juga nadhar itu kan pandangan, jadi memandang. Ya. Memandang juga ada banyak hal, bisa memandang dengan mata, bisa memandang dengan hikmah, bisa memandang dengan ilmu, bisa memandang dengan paradigma. Jadi banyak hal, sehingga kita tidak bisa mengartikan dengan arti kata yang hanya satu. Begitu. Jadi tidak bisa mengartikan hanya dengan kata yang hanya satu. Kenapa kok dikatakan
Allah itu tidak terhijab. Karena itlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu. Artinya sesuatu yang terhijab itu dia dibatasi oleh hijab itu. Walau kana lahu satirun lakana liwujudi hasirun. Dan yang terhijab itu lemah. Wa kullu hasirun li syai'in fahuwa lahu qahirun. Jadi yang terbatas itu adalah lemah. Kalau dia terhijab berarti dia terbatas atau dibatasi oleh hijabnya. Sedangkan yang terbatas itu memiliki sifat lemah. Padahal Allah dalam surat Al-An'am dikatakan wa huwal qahiru fauqa ibadih. Dia tidak lemah, dia perkasa di atas segala hamba-hambanya. Jadi Allah itu maha qahir fauqa ibadih, di atas apa? Hamba-hambanya. Di atas segala-galanya. Artinya simpelnya Allah itu qahir di atas segala-galanya. Begitu. Maka ketika kita ingin menjernihkan hati kita sehingga kita bisa menghadirkan atau merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah itu sebenarnya meliputi kita. Maka tidak heran kalau ada ungkapan ketika ditanya aina Allah itu, Rasul mendidik kita, katakan bahwasanya Allah lebih dekat daripada urat nadimu. Urat nadi kita kan berada di dalam kita. Urat nadi kita di mana? Di dalam kita. Maka Allah lebih dekat daripada itu. Artinya apa? Kehadiran Allah itu sebenarnya selalu hadir bersama-sama dengan kita. Selalu hadir bersama-sama dengan kita. Nah, problem apabila kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu, berarti problemnya bukan berada pada Allah Subhanahu wa taala, tapi problemnya berada pada kita. Nah, maksud daripada makalah ini, ayo semua jangan dituju orientasi ketidakmampuan itu ditujukan kepada Allah, tapi orientasi ketidakmampuan itu ditujukan kepada kita sendiri, sehingga kita bisa senantiasa mengkoreksi. Kenapa sih aku gak iso sholat khusyuk? Kenapa sih aku kok seneng maksiat? Kenapa sih? Dan lain sebagainya. Maka problem itu ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu maksudnya perbaiki internal kita masing-masing sehingga kita bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang maha dhahir. Begitu. Jadi perbaiki internal kita semuanya sehingga kita dapat merasakan atau dapat mengurangi hijab kita dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa hadir di dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa merasakan Allah senantiasa bersama dirinya, maka sesungguhnya orang itulah yang disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah itu bukan yang bisa ngangkat gunung. Ya. Jadi wali Allah yang tertinggi itu bukan orang yang bisa ngangkat gunung. Kalau wali Allah yang tertinggi yang bisa ngangkat gunung, tentu Dajjal yang paling menjadi wali Allah. Begitu. Wali Allah juga bukan yang bisa menerbitkan matahari dari barat. Kalau begitu iblislah yang paling berhak menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wali Allah itu banyak
sehingga panjenengan tidak tertipu. Ya, di luar sana ada dukun sakti ngaku wali Allah sampai percaya. Bukannya seperti itu. Kan banyak orang kita sekarang tertipu seperti itu ya. Nah, wali Allah itu panjenengan semua yang senantiasa taat kepada Allah dan dalam kehidupannya senantiasa merasa hadir Allah dalam dirinya, sehingga perbuatannya murni beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia melangkah dia ingat Allah, ketika dia makan dia ingat Allah, ketika dia tidur dia ingat Allah, ketika apapun dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah wali Allah yang sebenarnya. Ya, jadi itulah wali Allah yang sebenarnya. Itulah kekasih Allah yang sebenarnya. Lantas bagaimana kalau sudah kadung terjerumus? Nah, ini tak kasih resep, tapi mudah-mudahan panjenengan enggak. Besok iso dikei cekelan. Perlu diketahui, salah satu bahasan hati kita, tentu kita harus paham sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah yang paling sering keluar di dalam nas apa? Dalam nas yang tertulis Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang paling sering keluar, atau yang paling sering dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Sifat Allah yang tertinggi itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi maha kasih, maha rahmat, maha mencintai, maha menyayangi. Itu sifat Allah yang tertinggi. Maka sifat itu akan mengalahkan sifat Allah yang lainnya apabila disandingkan. Misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim disandingkan dengan sifat Allah Maha Penghukum, atau Ar-Rahman Ar-Rahim disandingkan dengan Allah Maha Pengadab, maka Ar-Rahman Ar-Rahim itu akan mengalahkan sifat pengadabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meredam, bukan mengalahkan. Saya bilang kalau mengalahkan seakan diadu ya. Meredam. Podo misalkan panjenengan itu orang sabar, kemudian suatu ketika ada yang garai sehingga marah, timbul perasaan marah, tapi sifat marahnya itu dapat diredam oleh sifat sabarnya. Nah, Allah juga sama. Ketika Allah itu mau keluar sifat pengadabnya, kemudian sifat Rahman Rahimnya muncul, maka sifat pengadab itu akan redam oleh sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besok kalau sudah kadung dimasukkan ke neraka, selip dari syafaatul uzma, di neraka puji saja, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Manan, puji saja. Nah, nanti sampai lah dipanggil sama malaikat. Neng neraka kok ono sing muji Rahman Rahim, kan aneh gitu. Dipanggil lah po. Nanti di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sampean ngomong, kenapa seperti iya? Kata Ustadz Hasim dulu gitu ya. Ngomong kata Ustadz Hasim dulu, kalau sudah kadung masuk neraka suruh nyebut ini, karena panjenengan punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang mampu mengalahkan sifat pengadabnya panjenengan. Insya Allah sampai langsung ya sudah masuk neraka, masuk surga. Insya Allah. Jadi seperti itu. Nah, itu muncul ya dalam sitiran kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Jadi ada orang dimasukkan neraka, tapi di neraka dia muji, ya Hanan, ya Manan, muji terus sampai terdengar malaikat. Akhirnya dicari, orang itu dicari, dipetani ning jero neraka. Akhirnya dientas dari neraka di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Walhasil singkat cerita dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat pengadabnya Allah Subhanahu wa taala mampu diredam oleh sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Wis jelas-jelas wayahe diadab jero neraka gara-gara ana iman yang sedikit, keluar sifat ghafurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selain punya sifat pengadab, selain punya sifat al-adil, dia eling-eling panjenengan harus eling nek Gusti Allah itu punya sifat Ghafar. Gusti Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu harapan terakhir. Harapan terakhir. Tapi yang terbaik adalah mosok sampean seneng dikai harapan terakhir, kan begitu. Maka mari kita menjadi berlomba-lomba menjadi yang pertama dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan berlomba-lomba menjadi yang terakhir. Apa maneh sampai mlebu neraka sik ngenteni dipetani. Tentu itu tidak kita harapkan. Bukan itu yang kita harapkan, tapi tetap harus kita sampaikan karena ini adalah kebenaran. Nek sampean wis kadung, ternyata besok kadung, kan kita tidak ada yang tahu takdirnya orang. Termasuk yang di depan ini kan juga tidak tahu bagaimana akhirnya, kan begitu. Ya cuman yang di depan kan semua kita itu cuman minta husnul khotimah kayak gitu toh, kan tidak ada yang tahu. Nah, itu pun juga diungkapkan oleh ulama-ulama dahulu yang hebat-hebat itu. Jangan puji saya. Sekali lagi ulama yang hebat-hebat itu loh seperti itu. Jangan puji saya. Bisa jadi sekarang saya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi saya sekarang dapat curahan ilmu, tapi saya tidak pernah tahu bagaimana ujung kehidupan atau akhir kehidupan saya. Nah, itu ulama-ulama yang terdahulu itu seperti itu sifatnya. Ketika dia sudah hebat, masyhur dan lain sebagainya, tetap di dalam hatinya tertata dengan baik. Ilmu fikihnya mantap, Al-Qur'annya mantap, hadisnya mantap sudah, tapi hatinya tetap tertata dengan baik. Nah, sebenarnya itu bahasan tasawuf kita. Bukan bahasan tasawuf itu ya pengen bisa terbang, bukan itu. Jadi menata hati kita sehingga ending daripada kehidupan kita ini bisa husnul khotimah. Nah, itu dulu ya, ulama-ulama salaf yang terdahulu selalu punya itu. Jangan pernah puji saya, jangan pernah mengagung-agungkan saya, karena saya juga sama dengan Anda, tidak tahu bagaimana ending daripada kehidupan kita masing-masing. Ya, ending daripada kehidupan kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, akhrij min awsafi basyariyatika an kulla wasfi munakidin liubudiyatika litakuna linida'il haqqum mujiban wa min hadratihi qariban. Ini tipsnya. Nah, inilah kiatnya. Apa itu? Akhrij min awsafi basyariyatika an kullu wasfin munakidin liubudiyatika. Ini triknya. Apa itu? Akhrij min awsafin. Keluarkanlah sifat-sifat basyariyatika, sifat-sifat kemanusiaanmu. Jadi triknya agar kita mengeluarkan sifat-sifat kemanusiaan kita. An kullu wasfin munakidin liubudiyatika, yang bertentangan dengan sifat-sifat kehambaanmu. Litakuna linida'il haqqi mujiban, agar dengan itu
linida'il haqqun, kamu mudah menyambut ya nida, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Min hadratihi qariban, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini triknya atau resepnya. Artinya kita dianjurkan untuk tidak mengikuti sifat-sifat kemanusiaan kita yang bertentangan dengan sifat-sifat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mudah menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat kemanusiaan kita? Cirinya gampang. Ketika hal itu berkaitan dengan jasad kita. Sekali lagi, sifat kemanusiaan kita itu apa? Ketika hal itu berkaitan dengan jasad kita, maka itulah sifat kemanusiaan yang dapat menghambat atau menghalangi kita dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, wayahe adzan enak-enak ngegame. Kalau sifat pengen seneng dengan game itu tidak segera dikeluarkan, kira-kira teko nang masjid apa kan? Hah? Enggak kan? Ya. Begitu. Yang kedua, ini yang terjadi pada kita semua. Terjadi pada kita semua. Enak-enak kerja ono panggilan adzan. Ya, enak-enak kerja ono panggilan adzan. Ya, walaupun nanti ada ngeper gitu ya. Hukum itu kan juga ngeper. Nah, itulah hikmah atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam fikih itu boleh tidak menyambut panggilan adzan itu. Karena waktunya, nah ini dalam satu bahasan ulama, tapi ada ulama lain yang mencontoh perilaku sahabat sehingga menukir sholat al-Jum'ah itu tidak hanya di hari Jumat, tapi dibuat generalisir. Ya, wa idza nudiya lis-sholati, ya, dan seterusnya itu fas'au ila dzikrillah. Ketika sudah ada panggilan, maka fas'au, tinggalkanlah, ila dzikrillah, mari kita menuju atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat itu yang dilakukan. Enak-enak menanam kurma, ada panggilan Adam, ya ditinggal. Nanam kurmanya, pergi dulu. Nah, cuman memang ada, oleh sebab itulah ketika kita memahami fikih itu tidak boleh parsial, tapi harus kompleks. Sehingga kita tidak menjustis seseorang salah. Begitu. Misalkan ada orang satu kelompok begitu ya, satu kelompok dalam urusan duniawi, satu kelompok. Kemudian ada panggilan adzan. Nah, kelompok ini tidak ke masjid, tapi menyelesaikan urusan dunianya dulu. Kecuali hari Jumat ya. Nah, ini pandangan, sekali lagi ini ada dua pandangan. Yang satu khusus di hari Jumat, yang satu digeneralisir. Nah, itu boleh. Nah, asalkan yang satu kelompok ini dapat dipastikan nanti sholat berjamaah, maka boleh dilanjutkan. Alasan fikihnya karena memang waktu sholat itu ada batas waktunya, ada toleransinya. Misalkan waktu sholat subuh itu mulai dari terbit fajar ya sampai terbit matahari. Kemudian waktu sholat duhur misalkan mulai dari waktu lengser
seberapa derajat pun, ya, kan bayang-bayang nanti ada waktunya pas di tengah. Kalau mataharinya di timur, bayang-bayangnya ada di mana? Di barat. Ya, bayang-bayangnya ada di barat. Nanti kalau bayang-bayang ini sudah mengarah ke arah timur, nah itu yang dimaksud dengan sudah lengser. Sehingga bayang-bayang itu mulai bergerak, yang awalnya di barat bergerak ke arah timur. Walaupun itu 1 derajat, maka sudah masuk arah waktu duhur. Sampai kapan waktu duhur itu? Sampai bergeraknya panjang bayang-bayang ini melebihi panjangnya bendanya. Misalkan sampai nancapkan tongkat, ya, nancapkan tongkat. Tongkatnya panjangnya 1 meter. Tongkatnya panjangnya 1 meter. Kemudian kecuali mendung, ya, kalau mendung tidak bisa dilihat. Nah, makanya sekarang sudah ada hisab dan lain seterusnya itu. Nah, ini kalau misalkan tidak bawa jam, tidak bawa apa, silakan. Misalkan tongkatnya 1 meter. Tongkatnya 1 meter. Kemudian setelah diukur ternyata panjang bayangannya 1 meter 1 senti atau 101 sentimeter. Kalau 1 meter kan 100 senti. Setelah diukur panjang bayangannya itu ke arah timur atau mojok ke sana, yang pasti sudah tidak ke barat, ternyata panjang bayangannya 101 sentimeter. Maka itu sudah habis waktu duhur, berganti masuk waktu asar. Nah, kenapa kok ada waktu itu? Ya tentu itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu. Loh, kira-kira nek Allah gak maha rahmat kan diwajibkan saja sholat semuanya di awal waktu, ndak usah dikasih waktu yang pertengahan itu. Gitu. Jadi disitulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membuat hukumnya. Jadi ya sah, ya boleh, ya punya kemungkinan diterima. Yang penting sholat masih ala waktiha, masih berada di dalam ring waktunya. Bahkan yang sampai keteteran pun karena sebab tidur, karena sebab dan lain sebagainya, itu masih diperbolehkan sholat qadha, kan begitu. Masih diperbolehkan sholat qadha, mengganti. Jadi itulah hukum, tidak boleh diambil satu persatu. Saya sering menjumpai gara-gara dia merasa sudah sering sholat di awal waktu, maka dia mulai mencibir orang-orang yang di sekitarnya yang sholatnya di tengah-tengah waktu atau mungkin tapi masih kan dalam ring waktu sholat, gitu ya. Ring waktu sholat. Atau misalkan begini, sekarang duhurnya kan 11.47. Ya, 11.47. Kemudian asar 15 kalau tidak salah. Maka dan dari 11.47 sampai 15 itu kan waktunya sholat. Kemudian dia sholat jam 2 misalkan. Nah, itu mulai dicibir. Nggak usah dicibir sebenarnya. Tinggal nanti dikasih. Nah, disitulah peluang kita untuk apa? Untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentu yang di awal afdalu, lebih utama. Tapi yang di tengah tidak salah. Yang di tengah tidak salah. Bukan berarti nanti panjenengan menyimpulkan, kata Ustadz itu yang enggak seperti itu. Artinya saya menjelaskan hukum itu sebagaimana porsinya. Nah, kalau saya mengajak panjenengan, ayo sholat di awal. Ketika dengar adzan langsung bergegas ke masjid, kan begitu. Itu yang ideal, itu yang utama. Tapi kalau ada orang yang masih belum bisa seperti itu, jangan dicibir, karena itu juga tidak menyalahi syariat, masih berada di dalam ring syariat. Nah, yang harus kita, kalau misalkan kan dakwah Muhammadiyah itu ada 2. Bagi yang belum Islam maka diajak masuk Islam, dan bagi yang sudah Islam diajak mengejar yang utama. Sekali lagi diajak, bukan
dipaksa. Nah itu kita yang sering salah. Jadi antara diajak dengan dipaksa itu beda. Kalau diajak itu sifatnya persuasif. Contoh, iklan sifatnya paksaan apa ajakan? Ajakan, iklan. Iklan yang menarik menyebabkan orang membeli atau tidak? Membeli. Iklan yang tidak menarik menyebabkan orang tidak membeli. Adakah iklan yang memaksa orang membeli? Enggak ada. Maka dakwah kita sebenarnya seperti itu. Kalau ada orang kita ajak kok belum mau, padahal itu jelas diajak kepada kebenaran, bisa jadi ajakan kita kurang menarik. Bisa jadi ajakan kita yang kurang menarik. Bisa jadi cara kita mengajak, ucapan kita, perkataan kita bukannya mengajak tapi malah menghakimi. Sehingga dia bukan malah mendekat tapi malah semakin jauh. Nah itu sebenarnya yang harus kita koreksi. Nah sekali lagi dalam berdakwah itu sifatnya ajakan. Sifatnya ajakan, diajak, gitu ya. Diajak, bukan paksaan. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam ataupun menjalankan agama Islam. Yang ada adalah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Begitu. Kecuali hal-hal yang mungkar tentu harus dengan upaya, ya, hal yang mungkar. Kalau yang tadi sing tidak biasa jamaah, sing biasa sholat sendiri di rumah, itu bukan yanhauna 'anil munkar bahasanya, tapi yad'una ilal khair. Ya, ada orang Islam sudah, tapi dia jarang berjamaah di masjid atau bahkan tidak pernah berjamaah di masjid. Sekali lagi itu bukan bahasan yanhauna 'anil munkar. Karena sholat di rumah juga masih dibenarkan oleh syariat. Dan juga masih punya potensi untuk diterima. Cuman nilainya memang tidak sebesar nilai sholat di masjid. Tapi kan benar. Nah, sehingga lahan dakwah kita yaitu pengen kita masuk surga sama-sama, meningkatkan kualitas ibadahnya saudara-saudara kita. Sehingga bahasan yang tepat dalam hal itu adalah yad'una ilal khair, bukan ya'muruna bukan yanhauna 'anil munkar. Nah, itu perlu dijamkan. Kecuali ada orang ya ditegur minum minuman keras, itu baru bahan yanhauna 'anil munkar. Itu bahan bahasanya adalah yanhauna 'anil munkar. Maka kita berupaya menolak hal itu. Jadi kalau hal-hal yang jelas sudah menjurus kepada haram atau hal-hal yang dilarang oleh agama, maka bahasannya adalah yanhauna 'anil munkar. Tapi kalau dalam hal taraf peningkatan keutamaan beribadah, bahasanya adalah yad'una ilal khair. Ada orang misalkan masih belum bisa puasa Senin Kemis misalkan, maka kita ajak, bukan kita tentang. Nah, yang kita tentang, yang kita halau, yanhauna 'anil munkar itu yang berkaitan atau menjurus kepada hal-hal yang merusak tatanan dan merusak agama. Ya contohnya tadi minum minuman keras, kemudian ada orang berjudi. Nah, itu kan jelas sesuatu yang jelas, maka sifatnya yanhauna 'anil munkar. Tapi yang belum bisa sholat jamaah, ya sekali-kali kita panggil, kita santuni di masjid gitu. Datang.
Jadi undangannya apa? Undangannya misalkan santunan habis maghrib, datang sebelum maghrib, otomatis maghribnya apa? Berjamaah kan? Kan begitu. Atau ada orang tidak bisa jamaah subuh, ya sudah diundang habis subuh ada santunan, pasti datang jamaah subuh, kan begitu. Nah itu baru bahasanya yada'una ilal khair. Nah itu yang sering kita bias, sering kita bias. Jadi belum paham mana lahan-lahan yang harus yada'una ilal khair dan mana lahan-lahan yang harus yanhauna anil mungkar. Kadang-kadang kabeh diantem podoh yanhauna anil mungkar, sehingga jamaah orang yang harusnya bisa mendekat sesama Islam malah tambah lari, karena Islam bukan berwajah rahmatan lil alamin tapi berwajah preman. Padahal Islam itu wajahnya rahmatal lil alamin. Maka fikih dakwah kita sebenarnya yang harus diperbaiki. Begitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan membersihkan hati kita sesuai dengan hukum syariat, sesuai dengan hukum Al-Quran, sesuai dengan hukum hadis-hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran kalau ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah. Jadi dalam masuk Islam tuh harus holistik, bukan parsial. Termasuk dalam menyikapi hukumnya juga harus holistik. Ya, mencapai. Saya sering kali ini ada dua bahasan fikih yang saling bertentangan keras. Contohnya begini. Pak Zainal misalkan. Pak Zainal ini bertetangga dengan seorang yang masih senang maksiat misalkan. Ini contoh saja Pak Zainal ini, bukan temenan. Contoh. Karena Pak Zainal ini orangnya baik, kalau punya apa-apa sering tetangganya dibagi, sering punya lele tetangganya dibagi dan nah akhirnya tetangga ini suatu ketika tetangganya ini dapat togel misalkan dapat togel, sehingga datang ke Pak Zainal, Mas, aku mambengi untuk togel, misalkan gitu, aku mambengi untuk togel, nyoh sampean tak kei, untuk piro, untuk 1 juta, sampean 500.000 wis, aku sing 500. Bahasan fikih yang pertama, maka Pak Zainal ini dilarang menerima uang itu. Dilarang menerima uang itu. Karena jelas uang itu adalah uang haram. Bahasan fikih yang kedua, nah ini ada fikih lagi yang kedua. Diambil tapi tidak dipergunakan pribadi. Misalkan, monggo. Misalkan jalan di depan pavingnya rusak, wis gitu kok paving, benek notala. Alasannya apa? Fikih yang pertama jelas, dia haram. Fikih yang kedua, kalau 500.000 itu tetap dipegang orang itu, maka kemungkinan untuk dibelikan togel lagi besar. Maka yang 500.000 itu berusaha dikurangi nilai maksiatnya, dipegang kita untuk dipergunakan kepada hal yang lebih baik. Maka mengurangi kemaksiatan seseorang itu juga baik. Nah itu fikih yang bertentangan, yang tidak bisa kita nilai benar dan salah secara cetha welo-welo, secara hitam putih. Begitu. Tapi sampean ambil, sampean buat marung ya salah. Bedo gitu ya. Nah jadi seperti itu bahasan dalam fikih yang begitu kompleks, ya, yang begitu kompleks. Saya kira demikian, sudah jam 5:30. Ada pertanyaan? Gak ada ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.